إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi kurang lebih 2 pekan insyaallah kita akan memasuki hari-hari yang sangat istimewa. Hari-hari yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dibanding hari-hari yang lain kalau seseorang mengisinya dengan beramal saleh. Bagi yang mereka di bulan Ramadan mungkin kurang maksimal dalam beramal saleh, maka di hari-hari itulah kesempatan bagi dia untuk menyempurnakan kekurangannya. Hari-hari itu adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang Rasulullah SAW sampai bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah 'azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari di mana beramal saleh pada hari-hari tersebut lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada hari-hari ini. Yang beliau maksud adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat kemudian bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah?" Apakah jihad juga masih kalah dengan beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah? Jihad yang seseorang mengorbankan jiwa, raga dan hartanya, ya, yang jiwa raganya bisa melayang dan hartanya habis, masih kalah dengan beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Demikian pula jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan membawa jiwa raga dan hartanya, kemudian dia tidak bersisa lagi, jiwa raganya melayang dan hartanya binasa, baru bisa mengalahkan beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, keutamaan hari-harinya, keutamaan beramal soleh pada hari-hari itu, ya. Dan bahwa beramal soleh pada hari-hari itu dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
sungguh berbahagia dan beruntung mereka yang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dan agar kita dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufiknya, pertolongannya agar dimudahkan beramal saleh pada hari-hari itu, disampaikan juga, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Demikian pula hendaknya dia tahu amal-amal apa saja terutama yang disyariatkan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah itu. Dan insya Allah pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib ingin menyampaikan beberapa amal soleh yang disyariatkan terutama pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Demikian pula saking utamanya 10 pertama bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah dengannya sebagaimana yang tertera di surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar dan malam yang 10. Mungkin seseorang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malam yang 10 atau hari yang 10? Dan memangnya ada apa pada malam yang 10 atau 10 hari yang 10 ini? Dan kita hendaknya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah bersumpah dengan yang main-main, dengan yang remeh, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan yang mulia. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari ini, maka berarti 10 hari tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat utama, sangat istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya. Waladayalin 'ashr, demi malam yang 10. Kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, kita akan temukan bahwa banyak para ulama yang menafsirkan bahwa malam yang 10 di ayat ini adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Meskipun di antara ulama ada juga yang menafsirkan dengan 10 terakhir bulan Ramadan, akan tetapi ayat ini bisa ke arah sana. Maksudnya adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah, bisa juga maksudnya 10 terakhir bulan Ramadan, dan masing-masing daripada keduanya memiliki keutamaan. Sehingga di antara ulama ada yang merincikan seperti Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, untuk siangnya lebih utama 10 pertama bulan Dzulhijjah, tapi untuk malamnya lebih utama 10 terakhir bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, lalu apa amal yang disyariatkan pada hari-hari tersebut? Yang pertama adalah berhaji bagi mereka yang mampu dan melakukan umrah. Yang keutamaannya wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang akan dia peroleh kecuali surga. Sebagian ulama merincikan haji dianggap mabrur itu apabila terpenuhi beberapa hal berikut. Di antaranya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan agar disebut Pak Haji atau Bu Haji, ya, agar dihormati oleh manusia, bukan untuk itu, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula prakteknya sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik hajinya. Demikian pula dia tidak melakukan rafat, demikian pula khusuk kemaksiatan di dalamnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh." Barang siapa yang naik haji dan dalam hajinya dia tidak mengucapkan kata-kata kotor, demikian pula tidak melakukan kefasikan atau kemaksiatan, maka dia akan pulang seperti keadaan ketika dilahirkan oleh ibunya. Dan yang keempat adalah bahwa biayanya dari yang halal. Karena kalau biayanya dari yang haram, saat dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka ada seruan dari langit, la labbaik wala sa'daik, tidak ada labbaik untukmu, tidak ada sa'daik untukmu. Jadi karena usahanya dari yang haram, misalnya dari uang berjudi atau dari uang riba, kemudian dia pakai buat naik haji, maka dia tidak tergolong ke dalam mereka yang dianggap sebagai haji yang mabrur. Selanjutnya, amalan lainnya yang disyariatkan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak amalan sunnah di samping mengerjakan yang wajib. Setelah kita mengerjakan amalan wajib, ya hendaknya kita tambahkan dengan yang sunnah-sunnah. Apalagi pada hari-hari yang istimewa, hari-hari yang utama, jangan cuma mengerjakan misalnya sholat yang fardu saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, tidak dia tambahkan dengan sholat sunnah. Padahal dia mampu, padahal dia punya kesempatan, ya. Hendaknya dia yakni tambahkan sebelum subuh misalnya 2 rakaat
yang keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Demikian pula dia tambahkan salat sunnah rawatib yang lain. Sebelum duhur 2 atau 4, setelahnya 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2. Yang keutamaannya Allah akan bangunkan istana untuknya di surga. Illa banallahu lahu baitan fil jannah. Melainkan Allah akan bangunkan istana di surga. Di samping dengan salat sunnah, memperbanyak salat sunnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bikathratis sujud." Hendaknya kalian banyak bersujud. Ya, fa innaka la tasjudu lillah sajdah. Karena engkau tidaklah melakukan sujud sekali saja, melainkan illa rafa'atallahu biha darajah. Dengan sujud yang kau lakukan, Allah akan tinggikan derajatmu. Wa hatta 'anka biha khati'ah. Dan dengannya pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapuskan dosa-dosamu. Ya. Jadi hendaknya kita menambahkan dengan yang sunnah di samping mengerjakan yang wajib. Demikian pula amalan lainnya adalah berpuasa. Ya, berpuasa. Kalau seorang sanggup misalnya berpuasa sampai 9 hari pun tidak mengapa. Ya, karena sudah masyhur dari kalangan para ulama mengistihbabkan, menganjurkan berpuasa, berdasarkan keumuman amal saleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan ada riwayat yang mengisyaratkan ke arah sana, yaitu dalam riwayat Ahmad dan Nasai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah, berpuasa 9 dari bulan Dzulhijjah. Meskipun ada yang menafsirkan 9 di sini maksudnya tasik, yakni ke-9-nya hari Arafah. Tapi yang lain berpendapat tis'an di sini 9 hari, dan ada makna ke arah sini dan ke arah sana. Kemudian terutama sekali adalah tanggal 9-nya atau disebut dengan hari Arafah, yang keutamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu Arafah yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun berikutnya 2 tahun. Cuma sehari. Ya. Maka hendaknya supaya kita ringan melakukannya, lihat keutamaannya. Cuma sehari menghapuskan dosa 2 tahun. Dan tengok bulan Ramadan kemarin kita mampu 30 hari, maka masa sih yang cuma sehari kita enggak, ya. Sayang sekali. Dan minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan. Maka dengan cara seperti ini insya Allah yang sehari itu kita jadi ringan melakukannya. Demikian pula amal lainnya adalah memperbanyak berzikir, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, dan hendaknya mereka memperbanyak berzikir kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan. Hari-hari yang ditentukan di sini banyak para mufassir menafsirkan, yakni 10 pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari tersebut adalah hari-hari disyariatkan banyak berzikir, sehingga kalau kita lihat praktek kaum salaf seperti yang dipraktekkan oleh Ibnu Umar, demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka ketika memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, mereka keluar dan melakukan takbiran, ya, dan mereka jaharkan sehingga terdengar oleh orang yang berada di pasar, kemudian yang di pasar pun melakukan takbiran, menunjukkan bahwa takbiran yang masuk ke dalam takbir mutlak bisa dilakukan dari tanggal 1 Dzulhijjah. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa takbir pada 10 pertama bulan Dzulhijjah itu ada 2 takbir. Yang pertama takbir mutlak dan yang kedua takbir muqayyad. Takbir mutlak yakni disyariatkan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, di mana saja dia berada, baik di rumahnya, baik di jalan, di tempat kerjanya, di tempat dia berdagang, ya, bahkan di masjid, dia pun memperbanyak takbiran. Takbirnya yakni yang sudah masyhur, Allahu Akbar, atau 2 kali atau 3 kali lafaznya La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini takbiran. Jadi bisa dia baca kapan dan di mana saja. Ini masuk ke dalam takbir mutlak. Dan ada beberapa amal lainnya yang disyariatkan terutama pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadyihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'd.
Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Amalan lainnya yang disyariatkan ya, di samping berhaji bagi yang mampu dan berumrah, demikian pula menambahkan amalan sunnah di samping amalan wajib. Demikian melakukan puasa, terutama seperti pada tanggal 9-nya atau disebutkan puasa Arafah. Demikian pula memperbanyak zikir. Ya, ini seperti yang tadi diterangkan, ada takbir mutlak pada hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, siang atau malamnya, dan terutama ada juga dimulai dari tanggal 9 yang disebut dengan takbir muqayyad. Ya, yakni kita memperbanyak takbiran, ya, termasuk diantaranya setelah sholat. Ya, setelah kita mengucapkan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, langsung takbiran. Itu disebut dengan takbir muqayyad. Seusai sholat subuh dan berlangsung terus sampai akhir hari tasyrik. Akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Ini disebutkan ulama sebagai takbir muqayyad, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Demikian pula amalan lainnya di samping memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut adalah berkurban. Ya, berkurban. Yang mana berkurban disyariatkan dalam Al-Qur'an dan dalam As-Sunnah dan menjadi syariat juga bagi setiap umat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka." Dan bagi setiap umat kami syariatkan kurban. Ya, sebagai yakni menghidupkan sunnah Abil Anbiya, sunnah bapak para nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan tegas di surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga ya nanti di hari kiamat yang akan didatangi oleh umatnya. Maka sebagai tanda syukurnya, fasholli, dirikanlah salat li rabbika, karena Rabbmu, dan wanhar, dan berkurbanlah. Ya. Kalau melihat zahir ayat ini, hukum asal perintah wajib, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa kurban ini hukumnya wajib, didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa yang punya kelapangan, kelebihan, ya, walam yudhahi, tapi dia nggak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dekati tempat sholat kami, lapangan sholat ini. Bagaimana teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, mampu berkurban, mampu bisa beli ini, bisa beli itu, di samping kebutuhan pokoknya, tapi giliran kurban dia nggak mau, ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala yaqrabanna musallana, nggak usah deketin sholat id bersama kami, nggak usah ikut sholat id sekalian. Apa kita senang ditegur sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ketika kita mampu berkurban, berkurbanlah. Meskipun ada di antara ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan, ya, tapi sangat ditekankan, dan lebih selamatnya untuk kehati-hatian ketika seorang mampu, hendaknya dia berkurban. Demikian pula amalan lainnya adalah melakukan salat Idul Adha, yakni sebelum dia berkurban dia melakukan salat Idul Adha, dan amal-amal saleh lainnya, termasuk yang terkait antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala maupun antara dia dengan orang lain, ya, termasuk di antaranya berbakti kepada orang tua, termasuk di antaranya menyambung tali silaturahim, termasuk juga di antaranya bersedekah dan beramal saleh lainnya. Maka kesempatan, yakni emas bagi mereka yang ingin menambah, meningkatkan pahala dan menyempurnakan kekurangannya di bulan Ramadan kemarin adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menyampaikan kita ke 10 pertama bulan Dzulhijjah. Demikian pula kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kita taufik, kemudahan, bantuan dan pertolongannya agar dapat mengisi 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan berbagai macam amal soleh. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah yang kita lakukan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة